warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang terhormat Bapak Ibu Kasih Penma, Bu Suwaibah yang hari ini sedang kuliah, Mbah, dan beliau Ya, luar biasa. Di tengah-tengah mau bergabung dengan kita tunggu kehadiran beliau. Bapak Ibu Proktor Teknisi, kelihatannya juga ada wakakurikulum juga ini yang hadir. Pak Kepala juga ada yang hadir di sini, alhamdulillah. Yang kami hormati rahimakumullah, Bapak pembicara yang sudah terkenal di dunia maya, pakai T apa enggak pakai T, saya kurang paham itu. Serta seluruh tim Kabupaten Kebumen yang kami hormati rahimakumullah. Pertama, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah nikmat yang diberikan pada kita sehingga kita masih diberi kesehatan, karena di masa pandemi ini nikmat paling besar itu nikmat sehat, Mbak, ya. Alhamdulillah. Amin. Ya, alhamdulillah. Saya pernah merasakan harus diisolasi 2 minggu itu rasanya tidak karu-karuan itu ya, seperti di penjara. Aku merasakan istrinya, tapi sama juga seperti penjara karena kewajibannya tertunda. Ya, kewajiban. Ya, alhamdulillah sudah kembali sehat. Iya. Yang sangat luar biasa. Syukuran itu kita ungkapkan dengan kalimat tahmid, alhamdulillahirabbil alamin. Salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, Mas-mas, Bapak, untuk hari ini acaranya adalah koordinasi untuk persiapan gladi bersih yang untuk MA dijadwalkan itu mulai Senin besok kalau tidak salah untuk gelombang 1. Jadi kita kemarin sudah mengambil keputusan untuk membuka room Zoom ini untuk berkoordinasi tentang pelaksanaan gladi bersih. Berkaca dari proses atau kegiatan simulasi kemarin yang ternyata banyak trouble sekali untuk terutama yang semi online. Karena sudah hampir 2 tahun kita tidak berkenalan lagi dengan PHD, tidak menggunakan PHD. Jadi dan juga ternyata ada proktor baru juga. Ya, ternyata ada proktor baru juga yang kemarin di verbal TIK ya, memilih semi online. Bayangannya semi online itu adalah dia itu online dan tidak online gitu. Maksudnya itu mengerjakan secara offline tapi nanti menguploadnya secara online. Nah, bayangannya seperti itu. Bahkan ada yang semi online itu dia mengira nanti mengerjakannya juga menggunakan HP itu, Mbak. Jadi banyak variasi sekali untuk pengalaman kita kemarin di simulasi. Dan terutama kemarin banyak yang standby kuning, Mbah. Nanti mungkin dijelaskan ada standby kuning, standby standby hijau aktif. Nah, nanti di unlock SN itu. Karena kemarin banyak yang standby kuning ya. Dan juga untuk menjalankan PHD juga banyak yang masih seperti ARD, Mbak. Jadi menjalankan PHD langsung dari virtual box-nya, tidak lewat langsung klik start ya. Ya, itu sedikit evaluasi kenapa latar belakang kita pada hari ini untuk mengumpulkan Bapak Ibu semua dari proktor dan teknisi. Dan saya ucapkan terima kasih pada Bapak, mungkin ada Pak Kepala Madrasah ataupun Bapak Ibu Wakakurikulum yang mendampingi tim teknisnya. Kami ucapkan terima kasih. Baik, acara berikutnya sebenarnya adalah sambutan dari kita mulai dulu ya, belum tak buka ini. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan umum kitab gitu ya. Niridaillahi ta'ala wa likulli syafa'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Waladhdallin amin. Rabbighfirli wa li walidayya. Amin. Amin. Semoga dengan bacaan suratul Fatihah ini bisa
memberkahi kita semua sehingga pelaksanaan hari ini dan selanjutnya bisa menjadi lancar, tidak ada halangan apapun. Acara berikutnya adalah sambutan dari Penma Kebumen. Tadi Bu Nurul bilang mau gabung tapi susah sinyal, ya kita maaf. Iya. Nanti kalau di tengah-tengah nanti mungkin beliau akan hadir atau mungkin langsung Bu Kasi yang hadir di tengah kita. Jadi untuk acara hari ini insya Allah akan dihadiri oleh Bu Kasi, Bu Suwaibah, tapi beliau nanti akan bergabung di tengah-tengah acara kita. Baik, untuk mempersingkat waktu kita sudah molor setengah jam dari jadwal yang kita jadwalkan. Untuk berikutnya kita langsung ke materi ya, bimbingan teknis Bintek ini langsung untuk persiapan gladi bersih ANBK tingkat MA. Untuk termin 1 diberikan kepada Mbak Haryono dan saya hanya buka satu termin saja, jadi pembicara utamanya ya hanya Mbak Haryono begitu ya. Kalau misalkan nanti ada hal yang lain kita buka nanti di forum tanya jawab. Jadi untuk forum kali ini akan diisi oleh Mbak Haryono selaku tim teknis MA. Beliau akan menjelaskan tentang bagaimana proses pelaksanaan ANBK besok, terutama gladi dan pelaksanaan pada hari H. Dan selanjutnya sudah siap, Mbak? Ya, insya Allah. Bisa share ini ya, screen bareng ya. Dicoba, Mbak. Karena ini Zoom-nya gratisan, jadi saya tidak bisa membuat co-host. Maka dari itu mohon untuk mute. Nanti nggak ngomong saya, tak bilang sama Penma ya. Oke, Mbak Har sudah saya jadikan host, bisa untuk share screen. Ya. Oh ya. Baik, Bapak Ibu, karena sudah siap kita simak bersama paparan dari Mbak Haryono untuk menjelaskan tentang teknis pelaksanaan pada gladi bersih dan juga pada pelaksanaan nanti. Mbak Haryono, monggo dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati Kasih Penma Ibu Hajah Suwaibah yang sekarang lagi kuliah ini, tua-tua kuliah saya ngiri ini. Luar biasa semangatnya, patut dicontoh oleh anak-anak muda ini, para proktor dan teknisi MAN EMA se-Bumen ya, terutama yang masih muda-muda itu. Yang tua juga tidak dilarang. Pak Farhani mungkin S3 itu boleh. Kalau saya S1 saja cukup karena mentok ilmunya ya. Teman-teman proktor dan teknisi MA se-Kebumen yang kami hormati juga, para waka yang ikut hadir dan berpartisipasi. Kemudian tim teknis Kabupaten Kebumen ini ada Mas Tado, Mas Aan, dan Ibu Nurul yang kebetulan susah sinyal tadi. Kontak dengan saya, Baryono nggon angel sinyali. Nang desa ora beda, aku be posisi di Karangan tapi berusaha untuk mencari sinyal yang baik. Alhamdulillah ini backgroundnya kan Karangan itu. Sholawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan pada Nabi Agung Muhammad SAW dan mudah-mudahan syafaat itu kena kepada kita semua dan mendapat syafaatul ngudmah besok pada waktu kita di yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Para proktor dan teknisi khususnya MA se-Kabupaten Kebumen yang jumlahnya 27 yang kami hormati, ini sebenarnya kami nggak menggurui ya kan, tapi karena ada permintaan dari tim teknis Kanwil untuk melaksanakan sosialisasi. Jadi biar legal formalnya itu terpenuhi lah ya. Karena saya yakin ini seluruh proktor dan teknisi ini kan terutama dari kalangan MA Madrasah Aliyah ini sudah pada pinter ya. Sudah pada pinter. Terbukti kemarin lancar-lancar saja ya, ada beberapa saja. Ya problemnya ya
Paling yang baru-baru itu, ya, yang baru-baru menjadi proktor itu wajar. Karena ilmu itu kan didapat yang paling baik dari pengalaman, ya. Guru, pengalaman adalah guru yang terbaik. Ya saya kan backgroundnya sejarah, tapi ya bisa komputer karena banyak belajar. Ya, belajar itu penting sampai akhir hayat nih Pak Kiai ini. Ada Pak Farhani dan Pak Karim dari Darus Saadah dan MI Karangduwur ini Ustadz, ya. Carilah ilmu sampai ke negeri Cina, itu atau enggak saya nggak tahu. Tapi itu motivasi bagi kita bahwa kita tidak boleh berhenti untuk belajar. Dan selalu semangat meskipun dalam situasi pandemi, mudah-mudahan segera dicabut ini pagebluknya oleh Tuhan Yang Maha Esa, oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa belajar seperti biasa, tidak daring, bisa tatap muka langsung meskipun besok Senin baru percobaan untuk tatap muka, mudah-mudahan sarana dan prasarana terkait tatap muka bisa lancar. Oke, langsung saja ke masalah teknis. Kalau kebijakan itu bukan wewenang saya, itu bagi orang-orang yang punya jabatan khusus, ya kan. Saya hanya membantu saja melancarkan jalannya asesmen nasional berbasis komputer, ya kan. Mudah-mudahan apa yang saya paparkan nanti bisa menjadi tambahan ilmu, ya. Bagi yang ngantuk juga boleh, karena barangkali banyak yang sudah tersampaikan, ya, karena banyak media sekarang diakses dari internet. Langsung saja saya coba share screen kalau jadi ini. Oh ini. Press G. Gini nih. Oh, nggak bisa untuk tayangan itu, ya. Terbaca nggak Mas Aan? Halo? Mas Aan? Monitor? Screen-nya terbaca enggak? Jelas Mbak, kita Screen-nya, banget. Ya, abang-abangi ya kayak gini ya, lanjut. screen-nya muncul? Tulisannya muncul di situ enggak? Muncul. Muncul, Mbak, muncul. Kelompok ora. Ya udah muncul berarti bagus. Ya. Iya. Tapi untuk tayangan view nggak bisa, ya. Tayangan manual ini untuk F5 nggak jalan. Ya maklum karena gratisan nih. Nggak apa-apa lah, ya. Ini judulnya Sosialisasi Teknis ANBK-MA, ya kan. Ini langsung saja nanti bila di plus pelaksanaan ANBK sekalian dirangkum. Ya, kebeladasan kan angel nih. Biasa pakai F5 untuk view total. Oke, persiapan infrastruktur, ya, untuk semi online. Ini semi online tadi banyak sudah disampaikan oleh Mas Aan, katanya banyak kendala. Tapi untuk di MA mandan kurang, Mas. Makanya di MA banyak yang pilih semi. Cuma kalau semi itu ribet, ya kan? Ribetnya kenapa? Infrastrukturnya jelas lebih mahal. Ya kan, bisa dilihat di sini untuk hardware atau perangkat keras, komputer, PC Proctor, komputer PC laptop clean, webcam. Webcam itu kamera opsional, boleh ada, boleh tidak. Sepertinya tidak usah saja karena di online itu yang tidak pakai kamera aja nge-lag, apalagi pakai kamera. Maka dipastikan mubeng-mubeng, error lagi, jadi masalah baru, ya. Kemudian perlu diperhatikan untuk semi online, ini yang semi online dulu. Ya, yang moda pelaksanaan semi online dulu. Jaringan harus LAN, ya. Tidak boleh dengan wireless. Ini maaf, pengalaman kemarin ada beberapa madrasah pakai wireless, ya meskipun stabil, tapi secara SOP tidak dibolehkan. Artinya kalau terjadi apa-apa, maka kami tim teknis dan koordinator dari Kemenag secara legal tidak bertanggung jawab. Jadi kami mohon, jikalau pakai
semi online menggunakan server harus menggunakan kabel LAN RJ45 disembung ya. Itu jauh lebih stabil ketimbang menggunakan jaringan wireless. Kemudian mengkonfigurasi jaringan internet untuk PC Proctor ini dengan WiFi garing LAN. Internetnya boleh dengan LAN, boleh dengan WiFi. Yang ke WiFi itu maksudnya adalah jaringan komputer server ke internet. Itu boleh dengan WiFi, boleh dengan LAN. Tapi kalau dari jaringan klien ke server, itu wajib ngain hukumnya menggunakan LAN. Jadi pahami nggih? Oke. Ini pengalaman UNBK kemarin juga sama lah seperti itu. Jadi nggak ada problem yang mendasar. Kemudian adalah softwarenya itu bisa dilihat di prerequest halaman web ANBK. Panjenengan selalu update dan selalu membudayakan membaca atau literasi itu, ya. Budaya literasi penting itu selalu dibuka, diupdate. Berita-berita ada di dashboard itu. Kapan pelaksanaan UNBK, kapan simulasi, kapan sinkronisasi, itu selalu bisa dibuka. Kan bisa dibuka dengan HP itu sambil tiduran ya kan. Ternyata sinkronisasi. Segera. Sebab kalau tertunda itu nanti timbul masalah. Prosesnya panjang karena panjenengan nanti harus membuat surat pernyataan, kemudian ditandatangani oleh Kamad, tanda tangan oleh Proktor, kemudian dikirim ke Kemenag, koordinator Kemenag, kemudian di TL ke Kanwil. Prosesnya ada 3 tahap, sehingga diusahakan jangan sampai mengalami kendala seperti itu. Termasuk nanti masalah kuning ya, warna kuning itu yang disebut dengan unlock SN itu. Kemudian ini virtual box-nya 6118 sementara 129 dan seterusnya. Ini udah paham semua lah ya. Lanjut. Nah, infrastruktur ANBK ini untuk spesifikasi minimum. Minimum itu paling sedikit. Jadi nggak boleh kurang dari yang minimum ini. PC boleh, tower boleh, desktop boleh, tapi bukan laptop. Desktop itu bukan laptop ya. Kemudian prosesor dengan 4 core dan frekuensi clock 1,6 GHz, 64 bit. Ya, kemudian RAM 8 minimal. Bagaimana kalau 16 lebih bagus? Tambah lagi 8, 24 lebih bagus dan seterusnya. Tambah RAM kan kelipatan 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Nanti bisa dicek di harga online itu. Kemudian hard disk minimal 250 GB, browser Chrome versi 6.7 ini wajib untuk Exambro admin. Kemudian operating system atau OS menggunakan 64 bit, jangan 32. Tidak direkomendasikan atau dianjurkan Windows 7 karena Windows 7 itu sudah dihentikan itu. Sudah berhenti, kemudian minimal menggunakan Windows 8. Ya sekarang zamannya Windows 10 ya, saya harapkan semuanya install dengan Windows 10 biar nggak ada kendala. LAN card tadi sudah saya sebutkan wajib untuk jaringan. UPS 15 menit. Berarti kalau beli UPS tes dulu bisa bertahan 15 menit enggak ketika dipasang di server. UPS itu juga nanti dipasang di modem. Sebab kalau mati lampu modemnya mati. Tapi kalau di setting ke jaringan modem atau ke jaringan apa itu namanya hub, nanti meskipun mati tetap jalan. Jadi settingan untuk apa namanya UPS atau diesel dianjurkan juga pakai diesel ini kalau mati lampu, tapi nanti koordinasi biasanya. Saat itu jarang mati lampu, tapi Palanga nanti madrasah tim teknis untuk menyiapkan PLN ya, kerjasama dengan PLN, sewa genset atau beli genset bagi madrasah yang mampu. Ya nasi ngora ya berarti minimal UPS yang kuat 15 menit lebih. Harganya di atas 400-an itu dicek nanti. Kemudian untuk jumlah komputer Proctor mengikuti rasio 1:15.
ditambah 1 untuk cadangan. Artinya per ruang itu sekarang karena zamannya pandemi itu maksimal 15. Jadi ini beda dengan ANBK. Ini beda dengan UNBK, maaf. Kalau UNBK kan 20, cadangan 4, 3 boleh. Kalau ini 15. Artinya maksimal untuk ruang ujian besok itu 15. Makanya kemarin pada waktu pengaturan sesi itu per sesi itu maksimal 15, nggak boleh lebih. Kalau pesertanya 16 bagaimana Pak? Ya, bagi 2 sesi, 15 1 sesi, yang 1 untuk 2 sesi atau dibagi 288, terserah ya. Kemudian untuk spesifikasi komputer klien itu PC, laptop sama, tidak boleh menggunakan HP, maaf. Ini tidak sesuai dengan ISO. Pada waktu saya ikut diklat di Jakarta, HP itu tidak recommended untuk kegiatan ujian untuk tingkat pendidikan formal. Ya kalau kemudian kemarin UMBK pakai UMBNBK ya, pakai HP ya, itu karena beda kebijakan. Kalau di Diknas itu tidak boleh. Monitor minimal 12 in, nanti diukur dengan garisan 12 in itu diagonalnya kalau diukur, jangan vertikal atau horizontal, tapi diagonalnya diukur itu 12 in. Prosesor single core minimal, frekuensi clock 400 dan seterusnya itu, RAM 512 megabit minimal. Ya rata-rata sih 1 giga lah, 2 giga malah untuk laptop. Resolusi layar itu harus 1024 kali 7 pixel, webcam opsional boleh ya. Windows 7 masih boleh, tapi saya harapkan untuk kliennya Windows 10 juga biar gampang. Storage minimal 10 giga untuk free space. Jadi ada hard disk terbebaskan itu yang tidak dipakai 10 giga. Jumlah klien mengikuti rasio 1:3. 1 klien untuk 3 peserta, cadangan minimal 10%. Kenapa ada 3 peserta? Itu kan karena dibagi 3 sesi. Sehingga 1 klien dibagi digunakan untuk 3 orang. Oke, paham ya? Lanjut. Nah, mekanisme ANBK semi online. Nah, ini seperti ini, Mas. Pertama itu aliran data itu server pusat, ya kan? Kemudian diteruskan ke komputer proktor dalam bentuk CBT VM, virtual machine itu. Kemudian ditampung di dalam starter, kemudian dialirkan melalui komputer klien. Prosesnya seperti itu, sehingga ada proses sinkronisasi dan aliran token ya. Jadi meskipun sudah sinkron tanpa token tidak bisa, karena token itu untuk membuka. Kemudian kalau sudah selesai ada 2 lagi alurnya, upload jawaban siswa atau peserta. Kemudian yang bawah ini untuk hapus data. Ini proses sinkronisasi. Ini nanti ada alurnya dan Bapak Ibu saya kira sudah hafal ya. Oke. Kita lanjut. Pemetaan ANBK semi dan online ya, semi online dan online MA Kebumen ini. Untuk MA khususnya ada 27 Bapak Ibu semuanya ya. Jadi teman kita itu 27, maka daripada itu ya kita wajib seperti keluarga ya. Seperti keluarga, seperti saudara, apalagi kita orang Islam. Orang Islam itu satu saudara. Innamal mu'minu ikhwatun. Sesungguhnya orang Islam itu bersaudara. Nah, saatnya kita kerjasama untuk sharing pengetahuan, sharing ilmu. Jika ada problem itu bukan Pak Haryono saja, Pak Haryono juga nggak bisa saling membantu satu dengan yang lain. Yang sudah menemukan troubleshooting segera dilaporkan. Ini loh. Jadi WA-nya itu jadi rame yang di grup. Ada 27, untuk mandiri itu 4 atasnya, mandiri numpang 22, untuk numpang 1. Ini untuk yang numpang ini MA Sidikia numpang di MTS Mabangul Ulum Puring. Puring ya, MTS Mabangul Ulum Puring, Kidul Dalan, Tuking Dong. Ya ini numpang. Yang lain itu
mandiri 4, penumpang 22. Moda online 16, semi online 11. Jadi ini hampir 50-50 lah ya. Untuk MA itu karena ya maaf untuk infrastrukturnya mungkin jauh lebih memadai ketimbang yang baru, terutama untuk MI itu. Kalau MI semi online ya mendadak itu kasihan itu. Biayanya cukup tinggi. Oke. Jadi saya kira itu untuk perubahan mode saya kira nanti saya kurang paham betul apakah sudah ditutup atau belum. Nanti bisa menghubungi Bu Nurul. Tapi kayaknya sudah. Pastikan saja lah, yakinkan bahwa pilihan Anda yang terbaik. Karena saya yakin Anda sudah istikharah ya. Untuk memilih 2 pilihan ini yang agak sulit. Berdasarkan pengalaman kemarin. Oke, lanjut. Mekanisme KNBK. Nah, ini adalah flowchart menjalankan aplikasi KNBK semi daring. Sudah terbiasa ini dari Example Admin, kemudian CPT Proctor, kemudian nanti menunya ada offline warna merah. Ini offline itu biasanya karena internetnya tidak tersambung atau server pusat belum dibuka. Nah, standby kuning ada 2 ini. Standby kuning itu salah memasukkan SN, atau pada waktu sinkronisasi mengalami kesalahan, maka daripada itu nanti unlock. Unlock ada 2. Unlock sinkronisasi dan unlock SN. Maka daripada itu ketika Anda sinkronisasi itu hati-hati. Jangan sampai unlock sinkronisasi ngisi-ngisina ya. Kebumen ya. Itu kan kelihatan proktore ya. Kurang profesional atau kurang hati-hati mandan gegabah. Jadi diharapkan jangan sampai unlock sinkronisasi. Makanya hati-hati. Kemudian kalau sudah selesai sinkron di backup. Backup itu di external HD, di external hard disk maaf. Atau di komputer server 1, di external HD 1, ini mengantisipasi jikalau servernya rusak. Sehingga tidak minta unlock sinkronisasi. Cukup copy VHD saja yang sudah disinkron. Oke. Kemudian kalau aktif berarti siap melaksanakan simulasi atau AKM. Status tes, kelompok tes ini menu daripada dashboard Exambro admin. Seperti itu kayaknya ya. Lanjut. Nah, ini catatan penting saat instalasi software, ini maaf tidak runut. Karena harusnya dengan F5 tadi agak urut, ini dibuat manual jadi kurang urut. Catatan penting saat instalasi software ANBK. Pastikan komputer proktor dan klien terbebas dari virus. Harus itu. Ini tugasnya proktor memang berat ya, makanya kalau tadi banyak amat kan ya tolong diperhatikan terutama kopi ini aja ngasih kurang ya Mas Karim. Kopi ya, syukur-syukur diwehi susu jadi terbebas dari COVID. Nah, rokok ya. Untuk proktor laki-laki rokok itu. Kalau ibu-ibu susu. Biar selalu fresh. Kemudian nonaktifkan atau disable antivirus, firewall, dan Windows Security. Ini saya kira udah paham. Nanti caranya gampang Bapak Ibu, ini nggak bisa dibuka sih. Nanti tombol menu Windows, tekan bareng, tekan nanti muncul, cari aja Windows Firewall, kemudian nonaktifkan antivirus, kemudian dinonaktifkan, semuanya nonaktif, wajib. Janjana ana sing ora wajib janjane, tapi nanti yang kedua ini. Nanti tayangannya harus seperti ini. Jadi tune off dalam posisi tune off, bukan tune on ya. Iya. Oke. Kemudian untuk virus juga dalam posisi off. Ini karena off maka tertayang on. Nah, jadi Anda jangan salah literasi. Kalau on di komputer itu muncul atau hitam, itu berarti sedang off. Dan seterusnya. Ini virus harus mati, di disable ya. Kalau antivirus beda dengan virus yang di sini nih. Kalau ini adalah virus milik Windows, produk Windows. Artinya apa, Bapak Ibu? Banyak file yang di script itu bisa menjadi virus, termasuk file Exambro itu dikenali sebagai virus. Saya nggak tahu yang buat bagaimana ya.
oh ini virus, sehingga langsung dieksekusi oleh Windows Defender. Sehingga wajib hukumnya untuk dinonaktifkan. Ini maaf terutama proktor baru ya. Kalau Karim gue tua ya sorot diwarai ya desi barang. Banyak juga nggak usah itu. Ada ya? Nah yaudah lanjut. Maaf. Kemudian catatan penting saat instalasi software ANBK. Nah ini ketika Anda mengaktifkan apa ini exclusion di dalam Windows Security RIM itu panjenengan tidak harus mematikan firewall dan Windows Defender. Karena ketika itu diaktifkan, foldernya sudah dipilih, maka itu terlindungi bukan terlindungi ya, diamankan artinya tidak ikut di-scan oleh Windows Defender sehingga tidak dikenali sebagai virus. Maka aman ketika posisi firewall hidup. Ya. Tapi tidak berlaku bagi virus lokal atau virus non lokal ya internasional seperti apa itu Avira, VG itu internasional. Kalau lokal buatan teman saya itu Semadaf dari Jogja ya buang baik ya. Berbahaya itu. Untuk kegiatan ANBK. Mohon maaf. Kalau enggak nanti dimakan ya. Kesel. Kasihan. Bolak-balik install ya. Lanjut. Membuat virtual mesin. Nah, ini sudah paham. Jadi Anda harus install VM-nya versi yang di-share oleh saya itu. Saya lupa malah versinya. Angka nggak saya hafalkan. Install dulu. Nah, setelah tadi dimatikan semua, firewall dinonaktifkan, nanti virus dinonaktifkan, virus dibuang, baru diekstrak. Termasuk Exambro-nya. Dalam bentuk zip baru diekstrak. Kalau nggak yang zip nggak usah. Baru dijalankan, maka tidak terkena oleh virus. Jangan diekstrak dulu, baru mematikan firewall. Itu kebalik ya. Jadi dikubur dulu baru sholat. Ya kan kebalik. Ya kan? Tidak tertib ya Pak Kiai Karim. Tertib tegasipun urut-urut ya, harus urut-urut. Mungkin seperti itu ya, sebagai gambaran. Ini instalasinya untuk semi online ya. Masukkan virtual mesin, beri nama dan seterusnya. Ini sudah paham, ini legalitas saja. Nah, ini tampilannya nanti seperti ini. Pada waktu proses Asam browser diklik, jangan diklik start pada waktu virtual. Tapi Anda startnya dari Exambro Proctor. Ini tadi sudah disinggung oleh Mas Aan ya. Tidak seperti UNBK tahun 2018 itu startnya dari virtual mesin. Kalau ini sudah dibuatkan sendiri namanya Exam Browser Admin. Jadi wajib dari sono ya. Nah, ini bukanya dari sini nanti muncul tampilan seperti ini. Lanjut. Nah, ini bagaimana kalau sudah seperti ini? Nah, ini kan standby berarti nunggu ya. Nunggu apa? Ya server pusat lagi standby, berarti belum ada ujian dan sebagainya. Offline berarti ada dua kemungkinan Mas, Mbak ya. Kemungkinan pertama internetnya panjenengan putus, dandani, ditiliki nang NIC. NIC-nya kan ada dua tadi maaf ya. Untuk komputer server ada dua, NIC 1, NIC 2. NIC 1 itu harus terhubung ke komputer, ke klien, NIC 2 ke internet. Jangan sampai kebalik pada waktu setting di VM. Cek apanya itu. Oh, jadi kelalen. Jaringannya ya, nama jaringannya itu. Nama jaringannya. Kemudian kalau standby ada dua, kemungkinan gagah sinkron, kemudian SN tidak valid, tidak sesuai. Dengan ngalamun pada saat emutan bojone lagi meteng misalnya, nah kelalen ya. Itu enggak jadi nanti salah memasukkan SN. Maka wajib jangan dikopi, ditulis tangan yang bagus. Di copy itu biasanya muncul apa? Kadang muncul benda lain yang tidak diinginkan itu, atribut lain. Kalau aktif berarti siap melaksanakan ujian dan seterusnya ya. Oke, nah ini tampilannya saat sinkron. Pastikan 9 tahapan itu final, biru KB. Tapi untuk
semi online ini sebelum proses sinkronisasi ini ada tahapan yang disebut dengan apa tadi? Transfer respon. Transfer respon atau TR hukumnya wajib. Jadi wajib, maka Bapak Ibu Proktor ini wajib untuk melakukan TR. Ya. Gunanya apa? Wis paham lah ya. Ya untuk PR setelah sinkron apa sebelum sinkron, Mbak? apanya? PR. TR setelah Kan? setelah sinkron. Ya, saya katakan tadi nggak urut, tapi Anda harus paham ya kan. Setelah sinkron itu kan muncul menu TR baru diproses, oke? Ya, iya. Kemudian, nah ini tampilan dashboard CPTSIN seperti ini. Ini orang dideknaan, tapi perlu lamatannya ya. Nah ini belum dimulai warna merah. Nah ini status peserta ini sudah hafal kabel lah ya. Ini yang biru ini melambangkan jumlah peserta yang ada. Kemudian kelompok tes, reset login. Ini reset login terjadi jikalau biasanya untuk semi online untuk kliennya pedot, tiba-tiba keluar logout sendiri toh. Ini tugas daripada Proktor melakukan reset login. Cek reset login, golek bocah sing jenengane sapa, nomornya sapa, klik reset. Urip nama ning, kliennya nyambung mening, ya. Biasanya seperti itu. Ini untuk semi. Kalau online beda lagi. Ya mandan mirip tapi agak beda ya. Langsung tampilan dashboard set login nah ini. Seperti ini, kira udah biasa ini. Cara transfer respon juga sudah katam semua, nanti kalau nggak katam ini saya kirim cara-caranya. Oh kemarin juga sudah lah ya. Ini maksudnya untuk menegaskan pada panjenengan semua bahwa TR itu adalah wajib ngain hukumnya. Ya. Tidak boleh tidak bagi yang semi. Maka jangan bermain-main ya. Nanti yang kena marah panjenengan ya. Saya sih enggak ya. Ngomai saya percuma. Naik pangkat juga enggak. Lanjut. Cara transfer respon ya. Nah ini. Klik menu transfer respon pada CPTSIN. Oke Mas Bayak ya, ini yang itu spesialis TR itu Mas Bayak. Ada 4 text box yang harus diisi. Folder DAM, ini menentukan lokasinya ditulis di mana. Kemudian username-nya. Username itu nama komputer panjenengan apa? Nah ini contohnya Pusmenjar. Gua ini ngopi dari Pusmenjar kemenangan ya. Oke, maaf ya. Kelompok Proktor IP ya, jadi IP lokal yang terhubung dengan klien itu berapa? Kemudian passwordnya komputer Proktor harus di password. Kalau nggak di password nggak bisa. Caranya gampang nanti klik password, cari password, ya muncul itu cara mempassword untuk komputer server ya maaf ya. Jika sudah semua klik simpan terdapat file testmit di folder apa namanya transfer respon, tergantung tadi tulisannya apa foldernya, dibuat apa. Oke. Nah, settingnya ini, nah ini cara kalau udah berhasil, ada folder testme itu muncul di flash disk ya. Dicek flash disknya dongol testme, nah, jadi berarti ya. Selama asesmen berlangsung di dalam folder tadi terdapat file DAM, ini file DAM jenengane. File DAM akan terbuat tergantung banyaknya peserta yang mengerjakan asesmen. Jadi semakin akeh sing ngerjakan, folder DAM itu terisi secara bertahap. Tak 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 tak. Nek ora terisi berarti bermasalah. Oleh desain jenengan ya. Goleti dewek carane kuwi. Nek kudune ora ya. Nah, itu nanti untuk apa namanya kalau terjadi gangguan saat ANBK. Jadi ada 2 backup pengamanan dengan file transfer respon dan backup VHD saat sinkron. Nanti setelah pelaksanaan juga di backup lagi biar lebih aman. Iya. Meskipun ini tidak sekejam ANBK, biar ini kan mandan geleleng sih ya kadar orang menentukan kelulusan bela ya. Janganlah ya. Kalau ANBK kan nilainya mentu dan sebagainya mentu sebagai gengsi. Kalau ini hanya fungsinya kan dari pengambil kebijakan di pusat untuk pemetaan apa kualitas pendidikan. Jadi tidak sama dengan UNBK. Tapi ya tolong jangan disepelekan, anggap ini ya secara substansi pentingnya sama. Karena untuk memetakan kualitas nanti nek jenengan nggak ikut ANBK mbok ora oleh bantuan ya. Ya minimal untuk kuota segiga kan alhamdulillah.
Ya, kenapa lagi? Olengnya lama-lama ya, maaf ya. Lanjut, mempersiapkan komputer klien ini untuk komputer klien ini pastikan sudah rampung dan seterusnya katam ini ya. Nah, saat sinkron pada waktu membuka apa tadi? Exambro Proctor harus terhubung dengan komputer klien ini, jangan lupa. Boleh tidak terhubung, tapi harus disetting apanya itu? Oh, jadi lupa. Ether ya. Ke apa itu? Host online. Ya, tapi janganlah ya. Harus terhubung salah satu klien duripna siji minimal. Soalnya kalau nggak duripna ora dadi nanti. Bisa unlock sinkron itu malah beboih ya. Kalau dipaksakan bisa itu nanti. Bisa standby kuning kalau nggak itu. Oh, malah standby kuning, malah medeni udah digawe ya. Jadi duripna kabeh. Kecuali Anda menggunakan Ether host only, tapi itu kan kesuwen lah ya. Kadang malah. Kemudian selesai rampung, nah ini sudah katam, berarti rampung ini. Online sekarang Mas Aan ya, cepat. Tempat pelaksanaan untuk daring ini. Ini daring atau online itu lebih murah untuk infrastrukturnya. Karena semua peranti yang digunakan untuk klien bisa dipakai sebagai apakah jenengannya komputer Proctor. Jadi murah. Tapi internet harus stabil, jangan main-main Anda. Pakai kuota hanya 1 mega online ya kan. Ya 1 mega untuk 1 laptop enggak masalah karena 0,8 kemarin Mas saya hitung ya. 0,8 per klien. 0,8 mega ya, megabit per klien. Webcam opsional, konfigurasi jaringan internet boleh WiFi, boleh LAN. Nah, ini bebas. Jadi konfigurasinya boleh dengan LAN kabel per klien disembunyi itu jauh lebih baik, lebih stabil, atau boleh dengan WiFi. WiFi-nya ini routernya akses point yang disebar ke sana ya akses point sing aja sing ecek-ecek men stabil itu kendalanya kalau ecek-ecek akses point dan internet mbok sering mentu ya logout sendiri itu salah satu kasus seperti itu. Jadi jangan 100% disalahkan pusat, tapi kadang-kadang salahkan diri Anda sendiri karena kurang hati-hati mengevaluasi perangkat keras kita yang kita gunakan. Bandwidth 12 Mbps ini minimal loh. 12 Mbps untuk 15 klien berarti kan 12 bagi 15. Secara matematik itu 0,8 megabit per klien. Dicek itu dengan menggunakan kecepatan internet itu speed test. Aplikasi atau softwarenya itu prerequest yang ada di web sama, aplikasinya sama, cuma ketika nanti nyeting, maaf untuk Exam Proctor ini, Exam Browser Proctor itu disetting semi. Boleh diklik semi dan pilih, ada pilihan itu, semi dan online. Pilih, jangan keliwat. Kalau keliwat nggak jadi, kemarin banyak yang keliwat itu. Untuk online pilih semi, ya ora dadi orang match ya. Orang gelem, maaf orang gelem apa ini jangan ya bahasa itunya nyambung lah kawin ya. Gitu ya, lanjut. Infrastruktur ANBK online. Nah, ini sama RAM-nya 2 GB, Bro. Lur ya. Sama kan ini? Yang klien juga 2 GB sehingga lebih mudah. Hard disk 10 GB untuk free. Operating system Windows 7 ini boleh. Boleh, tapi ya sikis langka lah Windows 7. Ini seorang bisa update ya, kalau bisa jangan dipakai. LAN card atau WiFi akses. Jadi boleh dua-duanya kecuali untuk semi itu nggak boleh dengan WiFi ya. Mas Bayak ya. Sorry. Kemudian PC Tower desktop untuk klien RAM 2 GB dan seterusnya sama. Katam misalnya, topologinya ini salah satu contohnya ya. Ini contoh saja. Anda boleh setting dengan cara yang lain. Ini yang sebelah kiri menggunakan jaringan LAN atau kabel, sebelah kanan menggunakan jaringan wireless atau WiFi.
Lancar mana, Mas? Lancar kabeh, tergantung. Tapi kalau untuk stabilitas jaringan yang pakai LAN, benek LAN larang, nek LAN murah ya maaf ya. Kadang itu ada serabut yang putus karena ada beberapa kabel yang ada di dalamnya itu kadang-kadang potol kalau yang harganya murah ya. Saya nggak menyebutkan merek karena ini ditayangkan secara publik, jadi pelanggaran nanti ya. Literasi digital kan gitu, nggak boleh sembarangan ngomong ya. Mohon maaf kalau tadi ada yang mungkin tersinggung, tapi karena muncul dari ketidaksengajaan. Kemudian menjalankan MBNO ini sama. Jadi akses langsung dari pusat, jadi panjenengan cukup apa jenengan jalankan Proctor browser, saya betesin, aktif udah langsung, tidak usah cetak apa tadi, tidak usah sinkronisasi, nggak perlu ya. Jadi tolong itu yang online jangan Pak Haryono kapan sinkronisasi, oh jebule online itu tidak literasi. Halo ya. Kemudian tidak usah kirim jawaban, nggak perlu, itu otomatis. Jadi lebih mudah, simple ya. Makanya banyak yang pilih yang ini. Monggo, ini saya nggak menghakimi mau yang online mau yang semi. Ini harusnya dari kemarin sosialisasinya, tapi saya tunggu-tunggu belum ada ya. Mohon maaf yang saya cuma pelaksana. Lanjut. Persiapan komputer Proctor. Nah ini kalau sudah diinstal untuk Proctor, hijau KB. Centang hijau ini. Kalau ada centang merah, berarti ada sesuatu yang bermasalah. Contoh RAM. RAM tadi kan minimal 2 GB. Anda coba pakai 1 GB merah mesti. Solusinya bagaimana, Pak Haryono? Tuku RAM. Diinjek. Nek komputernya atau laptopnya bisa diinjek RAM. Artinya tidak on board. Kalau on board ya ganti komputer baru. Yang minimal 2 GB. Ini salah satu contoh. Dan lain kesuwen kok ya. Penampakan CPT admin Proctor. Nah, kan mirip dengan yang semi online ini. Tinggal Anda isi ini, nggak usah sinkron, isi ID. ID apa? ID Proctor, password Proctor, submit, muncul nanti tes. Nah, penampakannya seperti ini. Apa transfer respon barrier? Nggak usah. Mungkin langsung semuanya dikirim ke pusat, tidak ada TR. Jadi saya aja melawes. Gampang ya kan? Gampang banget. Murah, gampang. Cuma kalau bisa, nuwun sewu, bandwidth internet ditambah itu. Jadi biaya untuk beli server, didol, gue nambahi apa bandwidth internet di madrasah masing-masing main lancar. Apalagi sekarang kan proses menuju madrasah digital itu. Masa sekolah ora duwe lab apa namanya? Jaringan internet kan. Aduh, tolong itu kepala madrasah ya. Tolonglah ya. Di zaman era digital ini kalau madrasah nggak punya jaringan internet ya waalaikumsalam ya, tidak update. Tolong itu kepala madrasah kalau hadir nanti sampaikan ya. Zaman revolusi industri 4.0 ya. Lanjut, menu status tes. Ini sama lah ya. Status tes berarti siap untuk memulai. Nanti langkah-langkahnya ada di UNBK itu, UNBK cara-caranya bagaimana. Ini kalau simulasi, klik simulasi, thread, refresh, nanti muncul token. Token ini disampaikan pada peserta, nanti peserta ngisi, dongol, langsung ujian. Nah, bagaimana status peserta bisa ditayangkan di sini nih. Penampakannya muncul, klik status peserta, maka muncul ya, yang sedang ngerjakan ini muncul penampakannya. Tes sedang dikerjakan ini tidak dikerjakan. Tes selesai juga muncul. Terpantau, termonitor oleh komputer Proctor. Daftar peserta juga sama yang ikut. Ini hanya penampakan saja, menu kelompok tes. Nah, ini menunya tes-tes AKM yang mau ditampilkan nanti muncul secara otomatis. Lihat dulu menu daftar login peserta. Nah, ini login pesertanya, daftarnya siapa, pesertanya siapa saja. Nah, yang penting ini, kalau ada cadangan peserta tidak hadir bagaimana Pak? Kalau di hari pertama itu langsung diganti. Kalau di tengah-tengah bagaimana? Tidak bisa, biarkan. Contoh gini, di sesi pertama dia hadir,
sesi pertama hari pertama ya. Kemudian di hari kedua dia tidak hadir, nggak boleh diganti dengan cadangan. Jadi cadangan itu hanya menggantikan di sesi pertama, jadi nggak boleh ada pergantian. Orang boleh diganti ini, maaf ya. Jadi kalau sudah tidak hadir ya sudah, biarkan saja. Kalau tidak hadir di tengah-tengah diganti sesi maksudnya. Kalau hadir di awal, tidak hadir di awal boleh. Ini contoh ya. Jadi nggak boleh diganti di tengah-tengah pelaksanaan. Ini tolong untuk diperhatikan kepada pemangku kepentingan ya. Sampaikan para proktor data teknisi. Jadi nggak seperti itu teknisnya. Kemudian pesertanya otomatis yang cadangan itu terinclude oleh sistem. Jadi panjenengan nggak usah susah nyetingi siapa sih nggarap ngganteni itu nggak penting. Nggak perlu maksud saya, maaf. Kemudian menu request reset login. Ini sama, nanti kalau ada yang logout dan sebagainya, logout sendiri nanti tidak bisa login, berarti panjenengan nanti ngeklik siapa nomornya, namanya siapa, nanti reset login peserta, kemudian klik release token muncul. Pes. Login muncul lagi. Secara teori seperti itu ya, jenengan sudah paham lah ya. Kemudian peserta komputer klien ya sama ini, harus centang hijau KB. Ya, centang hijau. Kalau kemudian ada yang merah, perlu dievaluasi apa itu kekurangannya. Contoh, merah display resolusi. Berarti resolusinya tidak memenuhi syarat karena minimal 1,26 kali 7. Nah, ya 7 berapa itu? 44 resolusinya. Kalau sudah baru run ya. Kemudian selesai, kan rampung wis semi online dan online. Kemudian terakhir pengisian survei lingkungan belajar. Pengisian survei lingkungan belajar ini terpisah dengan kegiatan ujian asesmen nasional atau ANBK. Terpisah, jadi bukan dalam satu jaringan ya. Orang gurunya kalau kepala bareng karo anaknya atau di ruang komputer itu dengan menggunakan jaringan yang sama dengan proktor, dengan exam proktor enggak, tapi menggunakan jaringan lain yang disebut dengan nanti pengisian survei lingkungan belajar. Apa itu ya? Apa yang diukur? Ini jangan bukan pemenang saya, tapi yang gue ngerti-ngerti lah. Iklim belajar dan iklim satuan pendidikan. Ini ya. Iklim keamanan sekolah. Keamanan dan sekolah itu bagaimana sikap dan keyakinan guru. Guru pada punya keyakinan atau tidak, ini bisa diukur nanti. Pada beriman atau tidak, ya kan? Mungkin ya kan, bisa diukur. Ketone sholat tapi tidak beriman kan, bisa jadi. Kebijakan dan program sekolah, iklim kebinekaan sekolah, ini kan sekarang lagi zamannya moderasi agama itu. Kebinekaan, saling menghargai agama yang satu dengan yang lain, organisasi satu dengan organisasi yang lain, dan seterusnya. Kemudian indeks sosial ekonomi, kualitas pembelajaran, pengembangan guru. Pelaksanaannya, nah ini adalah kepala satuan pendidikan, ya, dan guru. Ini pelaksanaan secara mandiri menggunakan aplikasi berbeda dari peserta didik, jadi ora bareng. Tapi laptopnya boleh bareng, ya boleh. Cuma softwarenya saja yang beda. Waktu pengisian survei dalam rentang waktu pelaksanaan AN peserta didik rentangnya, rentangnya pada berarti kan pas bareng tidak bisa. Paling kalau ada jeda ya. Proktor mencetak, nah cuma tugasnya panjenengan ini proktor. Kartu login untuk peserta pendidik dan kepala satuan itu tugasnya proktor ini. Paham ya? Jadi kok guru dan kepala madrasah diwehi kartu, ini nggak ngapa? Nggak tuku tiket ya, tiket mau apa ya? Mau plesir Pak? Bukan ya, tapi untuk kegiatan survei belajar ya kan. Pendidik dan kepala satuan pendidikan melakukan login ke halaman survei. Ini nanti Anda catat https://surveilingkunganbelajar.kemendikbud.go.id. Klik, nanti muncul tampilan seperti ini ya. Web loginnya ini udah tadi. Tampilan penampakan seperti itu. NPSN yang diminta, kemudian apa ini? Apa mungkin? Token ya. Token nanti ada caranya sendiri. Tanggal lahir dan seterusnya. Nah,
Untuk token didapat dari referensi data kemendikbud.go.id/ptk, login dengan akun sdm.data.kemdikbud.go.id ya. Nanti Anda cari ini. Ini diklik janin dongol, tapi karena ini di-share nggak bisa, bubar nanti ya. Penampakannya seperti itulah ya. Lanjut, isian login survei, responden kepala sekolah atau kepala madrasah, responden guru. Nah, ini catatan penting ANBK, mitigasi masalah listrik mati. Berarti pakai apa tadi? Genset atau PS yang bisa bertahan minimal 30 menit. Komputer proktor rusak saat asesmen sedang berlangsung, solusinya Pak, melakukan pergantian proktor dengan unit cadangan. Melakukan apa berarti transfer respon bisa digunakan itu flash disknya. PHD backup dipakai. Bencana alam, wah ini urusannya negara habis ya. Melaporkan saja, nggak usah Anda nangani sendiri ya. Sekolah ambruk dan dewek ya cukup dilaporkan dan Anda melarikan diri supaya selamat, ya kan? Jangan sampai ya. Kemudian gangguan jaringan dan internet berarti melakukan pengecekan jalur internet, kabel putus, kena ring, apa itu truk membawa merang dan sebagainya ya. Kemudian hubungi penyedia layanan internet. Kemudian mengganti jaringan internet dengan alternatif lain yang tadinya pakai Indihome misal maaf, kemudian pakai apa? GSM, Telkomsel, XL, Simpati dan lain sebagainya, jaringan seluler. Kalau bisa berarti disiapkan modem alternatif itu yang bagus. Kemudian mengajukan token offline ke tim teknis dan seterusnya. Peserta tidak hadir diganti ini tadi. Peserta cadangan yang diotomatisasi oleh sistem diganti di hari pertama. Tidak boleh di hari berikutnya diganti. Kalau hari berikutnya main kosong jor ya. Kemudian masalah aplikasi melihat apa ini? Panduan aplikasi yang ada di web ANBK dan seterusnya. Kemudian melihat menu tanya jawab. Ini jarang kalau tanya jawab, maaf jangan di-fake ini ya. Dan efek NBK nanti tidak terjawab karena saking banyaknya pertanyaan atau request, jadi nggak dijawab. Langsung saja di grup, kita nanti bantu bareng-bareng jawab. Mohon semuanya aktif ya. Saya juga kadang-kadang nggak aktif, HP-nya error. Lanjut. Catatan penting yang lain, tanggal-tanggal penting nih. Nah, ini untuk MA udah rampung ini. 25-31 Agustus, pemutakhiran data, sinkronisasi 3-5. Tadi saya cek belum ada yang dongol, malah sinkronisasi tahun wingi. Bulan kemarin mah 6-7, berarti besok saudara-saudara panjenengan itu lakukan gladi bersih. Wajib untuk melaksanakan semua, termasuk yang apa itu numpang dari AS3 wajib ikut itu. Kalau enggak nanti repot. 89 pelaksanaan gladi AN untuk SMA MK dan seterusnya itu gelombang 2. Lanjut. Mbak Riono, maaf. Untuk ya. Sinkronisasi hari ini, Mbah. Sudah muncul belum? Sudah di web, coba suruh ngecek di webnya masing-masing. Iya. Tadi saya cek belum muncul, malah nanti muncul bulan wingi. Ya, iya. nanti cek ya, jangan lupa sering dicek. Oke. Hari ini jadwal penting. 8, harusnya ada yang sudah lewat. Jam 8 ya sudah muncul ya. Iya ya. Pokoknya sering dicek itulah ya. Kemudian apa ini jadwal penting nggak usah. Catatan penting ANBK. Nah ini waktunya sesi apa ini sesi 1 sampai apa ini hari kedua ini ya. Ini ada sendiri nih. Anda nggak usah fokus kepada ininya karena proktor dan apa teknisi dilarang ngotak-ngatik jawaban. Ini jawabannya salah urusanmu. Ben keliru karpe ya. Itu kan jenengan hanya mengawal suksesnya kegiatan AKM, bukan mengkritisi soal. Kudu wilayah lah, jorba ya. Soalnya orang naisene, alhamdulillah, itu gampang, ora usah ribet-ribet ya. Itu pesan dari pusat, pesan dari sana seperti itu Mas An ya. Jadi nggak usah diurusi itu masalah kesalahan. Cuma nanti ya paling kalau gambarnya kurang jelas itu mungkin bisa dimunculkan di F5 atau sebagian di refresh, mbok dongol, diperbesar ya. Itu boleh Anda membantu. Simulasi gladi bersih, ini tujuannya adalah sebagai berikut. Kalau gladi bersih, ini simulasi sudah, itu melakukan uji coba pelaksanaan AN untuk memastikan pelaksanaan lancar. Makanya gladi bersifat wajib. Jadi kayak wong pentas, ketoprak atau wayang wong,
atau apa saja itu juga harus gladi dulu. Nek orang gladi ya terkesan kaku ya, kecuali profesional lah ya. Profesional pun harus gladi. Itu sutradara siapa itu? Gari Nugroho juga seperti itu kok katanya, tidak langsung ya kan. Luar biasa kalau langsung gladi wajib hukumnya. Untuk mengecek kelancaran AN dipengaruhi banyak faktor, kesiapan madrasah, peserta sarana prasarana, kesiapan aplikasi dan jaringan pusat, pemetaan sekolah mandiri menumpang. Nanti ketahuan semua oleh pusat, akan diidentifikasi, kemudian pengalaman siswa dalam pelaksanaan AN, khususnya cara menjawab soal. Jadi bocah punya pengalaman, orang ujuk-ujuk kaget ya, orang semaput ngomalan ya, ya. Jadi seperti itu. Jadi biar bocah punya pengalaman dulu. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Jadi orang kaget. Ya, tidak ada beban psikologis bagi siswa. Wis latihan jebul sudah punya gambaran, oke, oh soal kayak gitu bentuknya. Meskipun tidak seperti itu tapi secara substansi sama. Selesai. Nah, ini kutipan pos. Nah, ini untuk ruangan, Mas. Besok juga sudah mirip-mirip dengan gladi. Ruang asesmen aman dan layak untuk pelaksanaan AN. Jadi nggak boleh di luar ruangan, bukan beledek ya, atau hujan. Pastikan sekolah Anda kuat. Teknis ini, tim teknis ini mengawasi itu. Jangan sampai nanti ANBK ambruk. Tolong yang gendeng-gendeng di atas agak rapuh itu, termasuk Belanda, rusuk, tepok, untuk diganti. Laporan kepada Sarpras. Jangan sampai ANBK anak kejatuhan genteng kan, waduh, tragis itu ya, masuk berita nasional nanti, viral. Kemudian Satuan Pendidikan Pelaksanaan AN menetapkan pembagian sesi, udah ini. Penugasan proktor, setiap ruang itu untuk AN 15 komputer, 1 proktor. Setiap ruangan diawasi oleh 1 pengawas dan setiap satuan pendidikan ditangani minimal 1 orang teknisi. Jadi teknisi cukup boleh 1, tapi kalau proktor setiap ruang harus 1. Ya. Di lokasi asesmen nanti ditulis seperti ini. Asesmen nasional sedang berlangsung. Selain peserta pengawas proktor dan teknisi asesmen nasional dilarang masuk ruang asesmen. Dilarang membawa perangkat komunikasi elektronik, kamera, dan sejenisnya ke dalam ruang asesmen. Kawasan wajib memakai masker dan menerapkan protokol kesehatan. Ini wajib, hukumnya ditulis yang gede. Spanduk. Setiap ruang asesmen memiliki pencahayaan dan ventilasi yang cukup. Jangan sampai peteng sekolah kayak gedung film. Jangan ya. Ini bukan gedung film tapi untuk kegiatan ujian. Jadi tolong itu korden dibuka. Tapi jangan sampai menyilokan. Kan susah ini ya. Ruang perangkat komputer, kartu login, ini tugasnya proktor ya. Pengawas, butuh wilayah saya, dan seterusnya. Ini pengawas bisa dari lain. Tugas proktor, ini bisa dilihat nanti dalam pos, baca pos sampai jelas. Mengunduh aplikasi dan seterusnya. Kutipan pos, tugas teknisi. Nah ini udah prasarana, genteng, dan sebagainya tadi komputer, dan seterusnya ya. Oke, silakan baca pos. Saya kira cukup dari saya, Mas Aan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kata yang barangkali tidak santun. Inilah saya yang sebenarnya. Jadi nggak ada yang saya tutup-tutupi. Mohon maaf bagi yang tersinggung ya kan. Karena saya nggak bermaksud menyinggung. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan dan apresiasi untuk Mbak Haryono yang telah menyampaikan materi pada kesempatan kali ini. Dari A sampai Z sudah disampaikan semua. Berikutnya kita buka termin tanya jawab. Monggo forum bebas, Bapak Ibu yang mau bertanya mungkin atau sharing permasalahan yang dihadapi. Mungkin juga untuk madrasah yang menggunakan mode semi online, silakan dibuka di webnya masing-masing ANBK. Jadwal sinkronnya ternyata hari ini semua, jadi jam 8 sampai jam 14 kalau tidak salah tadi saya lihat. Jadi mohon untuk segera mempersiapkan diri. Oke, ada pertanyaan. Silakan Bu Agustina, sudah raise hand. Silakan buka mic-nya kemudian disampaikan para masalah. Jadwal sinkronnya kapan, Mas?
Sebentar, Eh, dibuka di ANB, web ANBK. web ANBK sinkron mulai dari sekarang toh. Ya, Kalau muncul jadwalnya sinkron jangan sampai telat. ya. Bentar Oke, saya Bu cek. Agustina, silakan Bu Agustina dulu, monggo. Oke. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih Pak An, Pak Haryono. Mau nanya ini kok, saya ngecek, saya udah pengajuan penggantian mode ujian, kok sampai sekarang belum ganti ya? Ganti apa? Ganti mode apa, Ganti Mbak? kan tadinya online, mau semi online, katanya kan Oh, kemarin iya, tak tunggu setiap saat tak cek kok belum ganti, Oh. berarti memang harus online ya? Kayaknya Sampai sekarang sudah. masih online? Iya. Oke, Mas An, silakan jawab, Mas, dengan yang dekat dengan kekuasaan. Iya. Ya, matur nuwun, itu aja. Bentar, ini yang berhak menjawab itu harusnya Bu Nurul itu karena apa namanya? Hadir nggak ini? Apanya? Bu Nurul. Gabung betul nggih? Mas MA Mas. Ada nggak? Tidak ada ya. Oh, nggak ada. Bu Agustina dari MA mana Mas? MA mana itu Mas? Pun? Nurul Rohmah. Nurul Rohmah. Oh, Bu Nurul. Pengajuannya Oh, dari MA Nurul. awal dulu sebelum simulasi periode Cek. 2 saya udah pengajuan untuk ganti yang dari online ke semi online. Oh, Kan Sudah langsung ke kayak- Bu Nurul, Bu. Udah, iya Oh, iya, sudah. berarti Kan kemarin ya di grup sudah. juga udah dijawab. Saya kira suruh nunggu ya, tak tunggu maksudnya. Tapi kalau sampai Berarti sekarang, mekanisme sudah nggak keliru Ganti kan? terus ya. enggak, itu aja Sebentar, sih. Saya cek Itu dulu sebentar saya cek. Oh ya, silakan Mas Tando. Oh, jenengan tangan Ya, kanannya sebentar, dilupa aku ya. Coba cek. Ya sebentar saya cek dulu. Soalnya kalau ya, ini soalnya teknis software ya. Jadi anu Bu Mbak Agus, ini saya nggak punya ampun. kewenangan untuk mengklik apakah jenengan mau semi atau full ya. Iya. enggak cuma nanya, maksudnya Mbak, masih bisa Iya, kalau iya. enggak berarti kan kita persiapkan semuanya Iya untuk betul ya. sinyal dan sebagainya, enggak. Iya. Untuk Mungkin apa namanya endingnya, nah. perubahan moda itu merubahnya di verbal TIK. Nah, di verbal TIK itu kan di Tatpen atau di madrasah kan terakhir tanggal berapa 15 itu ada salah itu ya. 15 dulu. Tapi yang di kabupaten itu masih terbuka. Jadi yang makanya kemarin perubahan moda itu lewat ke Penma karena yang pegang. Saya sudah pengajuan, udah Iya. sebelum malah sebelum ini periode 2 kemarin simulasi periode 2 saya sudah Iya. pengajuan. Nah, perubahan itu harusnya sekarang sudah, kalau misalnya sudah dirubah berarti sekarang harusnya sudah berubah moda. Dan untuk setahu saya kalau sudah tarik data itu sudah tidak bisa mengubah moda, setahu saya loh, Bu. Kecuali nanti setelah gladi dibuka lagi untuk sinkronisasi antara verbal TIK dengan web AN. Karena Soalnya sudah terlanjur diinjek ya. ya, karena sudah terlanjur ditarik data. Jadi untuk MA itu proses tarik data kan sudah selesai semua, sudah lengkap semua. Maka kemudian Iya, pengajuan saya sebelum tarik data Pak Aan. iya, Jadi ya makanya sekarang ya wes dada berarti nggih. berarti Sudah sekarang diinjek jenengan itu harus dengan di SN. web AN, Bu. Jadi sekarang sesuai di web AN, kalau misalkan modanya online ya berarti di online. Kalau misalkan modanya di web semi online berarti semi online. Jadi untuk gladi bersih silakan cek di kesiapan masing-masing madrasah di web AN-nya. Gitu. Iya. Mungkin Oke. Iya, baru tak cek ini masih online Pak Aan. oh, online. Barusan tak cek. Iya. Ya Oh, ya udahlah. berarti online, Mbak. Ya Nggih, mohon nggih, maaf nggih. mungkin Bu Nurul belum mengeksekusi karena banyaknya problem di level MI itu. Banyak permintaan perubahan. Karena MI kemarin itu saya cek di awal ya Mas Aan, 75% semi itu. Kan ngeri itu. Semi ora duwe server. Nah, ya jadi mungkin mohon maaf saya mewakili Bu Nurul ya karena terlalu banyak apa jenengannya ya, problem mungkin di tingkat bawah. Oke. tingkat atas. Nggih. Iya. Berarti Nanti kan mungkin kami bisa persiapkan tetap diadakan online. perubahan lagi ya. Nunggu informasi Nggih. berikutnya. Jaya, terima kasih. Oke, terima kasih Bu. Lain. Jadi, yang jadi acuan adalah moda yang ada di web AN. Moda yang ada di web AN. Oke, berikutnya monggo yang mau menyampaikan lagi.
untuk materi nanti saya share lewat link ya. Link daftar hadir juga sudah saya share di papan chat di Grup. ya, saya daftar hadir saya sudah share di di chatting, monggo diisi. Untuk materi nanti bisa di-share di sini atau di grup ya. Di grup WhatsApp. Ini sudah masuk semua gitu. Ya. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak, Mbah, itu yang masalah unlock, Mbah, masih pada bingung unlock dan mekanismenya mungkin perlu dijelaskan dulu. Oh ya, Atau untuk unlock tadi kan sudah kami singgung, itu ada dua. Unlock sinkron, itu terkendala ketika sinkronisasi di tengah jalan macet misalnya, ya kan? Kemudian macet, kalau macet bisa diteruskan sebenarnya, tapi biasanya kalau sudah jadi macet dilanjut, kadang sering kendala itu, maka nanti kuning. Kuning itu berarti Anda harus minta unlock sinkron. Itu nanti ada suratnya ya Mas. Mekanismenya itu nanti panjenengan ngisi semacam surat yang diisi diketahui oleh Camat, disampaikan ke Bu Nurul selaku koordinator ANBK Kebumen ya. Baru dilanjutkan ke Kanwil, baru ada jawaban nanti. Itu kalau unlock sinkron. Kalau unlock SN itu saat terjadi apa berarti? Warna kuning itu. Lupa tidak backup VHD, VHD-nya rusak. Itu wajib untuk unlock SN itu. Dan seterusnya. Nanti mekanismenya sama juga itu. Maka kalau prosedurnya sudah dipenuhi dari awal, sebenarnya tidak perlu itu semua. Ya saya kira itu untuk langkah hati-hati, maka kan satu ya kan transfer respon sudah ada, tapi yang kedua harus backup sinkron, kemudian backup VHD setelah, sebelum dan sesudah pelaksanaan ANBK biar aman. Begitulah ya, kira-kira seperti itu gambarannya. Pengalaman kemarin pada waktu UNBK. Saya kira itu jawabannya. Mungkin Mas Aan atau yang lain boleh nambah. Iya. Oke, untuk mekanisme unlock nanti ini jadi gini ya, kemarin mohon maaf mungkin saya tidak tahu dari MA atau MTS itu langsung menghubungi ke HD provinsi. Sekali lagi mohon maaf untuk proses unlock tidak langsung ke HD provinsi. Jadi kita selesaikan secara adat dulu di kabupaten. Nanti format laporannya atau format unlock-nya sudah saya share di grup BKA. Monggo dipelajari. Yang mengisi nanti ada tanda tangan basah dari Kepala Madrasah, Proktor, juga dari koordinator. Kirim. Jadi untuk besok kami mohon untuk tidak langsung ke Japri, ke HD Provinsi. Ya. Mohon maaf. Nggak boleh. Kemarin anjurannya nggak boleh ya Mas? Ya, karena kemarin ada satu orang teridentifikasi langsung menghubungi ke HD Provinsi. Malah persepsi saya. Itu tambahan dari saya satu. Yang kedua, untuk tiket bantuan di web bantuan ya. Kalau misalkan ada pertanyaan tidak langsung tiket bantuan, nanti kalau kami tidak bisa mengatasi lah baru kita ya. Ini ada izin dari Bu Kasih, ternyata beliau tidak bisa hadir karena kesibukan beliau. Mohon maaf, ternyata Bu Kasih tidak bisa hadir untuk bersama ini. Oke, untuk berikutnya untuk sinkron sudah ada ya. Di grup nanti dibuka ANBK-nya Bukasi sudah ya? Bukasi tadi
dihubungi katanya nggak bisa masuk. Berarti ya udah berarti Mas. Oke. Tanpa iya. Saya kira kita sudah dewasa meskipun tanpa apa namanya pejabat penting kita bisa jalan ya kan. Jadi kemandirian itu penting di zaman sekarang ya kan. Kemandirian, keikhlasan, semuanya saya kira Allah tidak pasti akan melihat itu. Iya. Nah, saya kira yang lebih penting itu malah. Jadi kita ikhlas jalankan pekerjaan ini dengan baik. Nah, saya yakin nanti nikmat kesehatan, nikmat yang lain akan datang sendiri dari yang tidak diduga-duga. Nggih, Pak Kiai Karim, nggih. Seperti itu ya, harus punya keyakinan sebagai orang beriman itu ya. Amin. Ya. Amin ya robbal alamin. Kang Ya. Tatu ada yang ingin disampaikan, monggo. Kang Tado, kalau Ini Mas, ya, Mas tambah niki. Mas tambah out tuh ya. Ini Out, MTS 1 out ya. belum kelihatan MTS 1. Yang lain boleh Mas Bagas ini ada Mandala MA itu ada 27 ya, Mbak ya? 27, satu yang numpang itu di Mabang Ululum. Oh ya, yang Yang membawa lain mandiri. berarti yang numpang Asidikia ya. Segera berkoordinasi dengan Mambaul Ulum karena yang membagi sesi beliau dari Mambaul Ulum. Itu tolong untuk Kamat dan Proktor daripada Asidikia untuk proaktif. Kemarin saya di WA sama Proktor Mabangul itu maaf agak kurang aktif, segera untuk mengaktifkan diri ya. Ya karena numpang ya mohon maaf untuk itu. Iya, untuk proaktif sehingga biar pelayanannya memuaskan ya. Oke. Ini ada MA. Ada yang tanya kali. Sudah? Ini direkam nggak tadi Mas? Oh direkam aja ya. Rekam nanti di-share di grup. Oh ya untuk laporan ke KASI itu. Iya. Iya, untuk pembuatan tesis doktoral S3. Tidak, kasihan deh lu. Iya. Oke, yang ingin disampaikan, kalau tidak ya kita akhiri sudah hampir jam 11. Ampun Mas, tetap. Kita nggih. Oke, thank you. Oke, selamat mensinkronisasi yang semi online. Segera aja kalau belum pasang VAD, segera pasang VAD. Kemudian untuk segera sinkronisasi untuk pelaksanaan besok. Oh ya, ada beberapa pertanyaan ini tambahan di bagian akhir yang pertanyaan masuk ke saya kurang paham dari MTS atau MA. Yang jelas satu, untuk pelaksanaan gladi bersih itu 2 hari, nggih. 2 hari, tidak hanya 1 hari. Kemarin masih banyak asumsinya hanya 1 hari. Jadi 2 hari pelaksanaan, mohon diikuti semua 2 hari itu. Jadwalnya disesuaikan dengan jadwal yang ada di pos. Jadwal yang ada di pos. Kemudian untuk pembagian ruang dan sebagainya, mohon untuk berkoordinasi dengan pejabat di sekolahnya, madrasahnya masing-masing. Semua regulasi pelaksanaan ANBK mengacu pada pos ANBK. Sekali lagi, semua proses regulasi aturan untuk pelaksanaan ANBK mengacu pada pos ANBK. Jadi mohon dipelajari baik pos ANBK karena nantinya akan berimplikasi pada masalah lain ya. Walau masalah lainnya tidak tahu masalah lain. Berarti kan ada pemantauan nanti maksudnya. Jadi sekali lagi ada pemantauan untuk pelaksanaan ANBK dari proses gladi sampai pelaksanaan besok. Kemudian yang terakhir ada pertanyaan juga yang masuk ke kami dari tim teknis yaitu tentang peserta sampling yang tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Ada yang sudah pindah, kemudian ada yang sudah meninggal dunia, ada yang mungkin tidak naik kelas, ya masih di kelas bawah tidak naik kelas, atau mungkin ada siswa baru di kelas 8. Jadi ceritanya untuk generate sampling itu dilakukan itu sekitar bulan Juli. Sedangkan di EMIS itu kenaikan kelasnya kan baru setelah Juli ya. Jadi
data yang diambil itu adalah data kelas bawah tahun kemarin, di kelas 10 ya, kelas 10 tahun kemarin. Makanya ada selisih atau mungkin perbedaan data dengan data kenyataan hari ini. Begitu mohon dipahami, dan yang mengikuti kegiatan baik itu gladi Mas maupun Aan, Oke. cintanya. Ini setelah saya cek tempat saya yang tadinya servernya 3, untuk saat ini server hanya ada satu ID. Iya, iya, Ini iya. satu ID. Sehingga kan awalnya kan saya nge-setnya kan maksudnya per server kan, sehingga semuanya di sesi 1. Nah ini untuk data sesi masih bisa diedit atau tidak? Untuk MA kita sudah di lock. Bah, Untuk MA kita sudah di lock. karena kan antara simulasi dengan gladi beda jauh kalau seperti ini. Kita nggak menduga, dan jadwalnya dari kemarin kita pantau masih sama, tidak ada perubahan. Kalau tiba-tiba saat ini seperti ini kan ya sedikit mengejutkan diriku. Bisa ya. Iya, iya, iya. Biar Iya, terkejut. tadinya terjadi ya kaget, dan jadwalnya hari ini juga pukul 8. Iya, iya. Berarti DKM, Mas. Solusinya tarik kabel. Di komputer Proctor munculnya berapa, Mas? 1 ya, Mas. ID 1 untuk server. Mas tambah? ID 1, Ya. server ada 3 ya. Server ada 3, cuma di simulasi jadwal sinkron kok hanya 1 itu, Mbak. Di jadwal sinkron hanya 1. Kemungkinan besar itu ID masuk semua nggak ya di ID yang 1 itu semua siswa ya, yang jumlahnya 45 plus 5. Memang di sini ID-nya hanya kode madrasah sih. Oh, ID di iya. jadwal sinkron itu hanya Iya. ID madrasah gitu. Berarti masuk Berarti semua tuh tetap siswanya, ya. termasuk semua ya. Iya. Berarti Kalau solusinya misalkan kan nggak gampang. sinkron, bagaimana? Solusinya gampang. Itu kan jenengan berapa Ya. ruang? Berapa ruang? Iya Halo? sih, 3 ruang, Mbak, nggak masalah, Mbak. Cuman ya Iya. saya sudah paham, nggak masalah ini karena ini hanya jadwal sinkron. Cuman Iya. ini kan sudah lewat ya, lewat pukul 8. Iya. Apa nggak masalah, Mbak? Sinkron Ya, saja. masalahnya jadi satu ID tok untuk 1 ruang. Cuma dibagi menjadi Enggak. 3 ruang. Iya, di sini ada 3 server tetap ternyata. Ada ID-nya semua enggak? Ada 3 server. Cuma 1 toh? Ada ID-nya di komputer Proctor. Di komputer Proctor, mohon maaf tadi saya lihatnya di jadwal sinkronnya. 3 server ID ada Proctor. ID-nya semua. Ada Halo. ID-nya semua. Yo wis dadi. Iya, ada semua, Mbah. Yo Ya, wis. maksudnya ini kaitannya dengan waktu. Sekarang Waktunya nggak Waktu. masalah. berkaitan dengan waktu. Nggak masalah. Nggak masalah. Misalkan sinkron besok. Ojo dan besok. Jadi begini, Sinkron besok unlock. sebenarnya itu Iya, kalau Pak. sinkron itu tetap dibuka ya, dari pukul 8 sampai 10 itu tetap dibuka terus. Cuman untuk mensegmentasi maka dibuat jadwal itu supaya tidak tumpang tindih gitu loh. Nah, ini karena kita sudah telat ya, langsung saja kalau misalkan sudah siap segera saja hari ini untuk sinkron. Nggih, Mas, nggih. Banter lah nggonmu lah, Mas. Iya. Man gua banter iki. Sinkron Ya. saja. Iya. Insyaallah Nggih. jenengan kur etok-etok bertanya saya tahu, ya kan? Ya, tapi nggak apa-apa itu untuk pembelajaran yang aku lain, kaget, ya kan? Bang. Terima kasih. Kaget yakin. Kaget ya mau isuk tak pantau jadwal sinkronnya kapan ujug-ujug pedulul. Metune jam 8 sih jam 10 jam 11. Iya, nggak apa-apa, sehari lah, insyaallah. Iya, Rusuh. iya. Terus Ya udah, terima kasih. Oke, sama-sama. Iya. Ajane kan Lakukan sinkron. Ya wes pada sinkron, Mas, ditutup baik. Ini Mas Hari ini semua ya. Oh, lah otomatis. Mbok. Ya wes. Iya.
Mau Mantap. esok minggu ya Mas Senin kayak gitu loh. Ya kan biasanya seperti itu, minggu-minggu malam minggu be juga sinkron. Oke, Anu tolong iya, disinkron. kepalanya kayak kon awe susu. Model yang baik. Iya, Terus iya, Mbak iya. aku pamit dulu ya Mbak. Madrasah. Ya sono sinkron be. Lanjut, sukses. Ya, Yo. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kalau saya mas sinkron siap aja, cuman modenya itu loh, waduh. karena modenya Bagus ora sinkron toh? Nah, ya Bagus. masalah sinkron wes, kalau masalah Jadwal sinkron sinkronnya saya nggak ada toh? Mbak, Ya, nggak jadwal ada, sinkronnya nggak Pak. muncul toh? Oh, ya Nah, ya udah. makanya. Oh, Nah, ya Ya maksudnya kalau cuma sinkron sekarang sih nggak apa-apa, saya direwangi Iya. ayo mangkat. Nah, marut Arab sinkron nggak bisa. Ya, kan? Berarti tolong dikuatin internetnya kuwi sama Nah, bosnya ya kuwi. itu. Iya, sampaikan dari Pak Haryono ke Mas Ajam, tolong Mas ke Pak Haryono jaluk bandwidth 1 giga. Gitu ya. Iya. Ya, oke, oke. 100 Mbps lah minimal itu. ya, 100 Mbps. Duh iya ya murid oke kok. Ya kan kur dimulai stok lah, Pak. amannya Itu berapa Pak Haryono minimal itu berarti minimal 30 Mbps. pakainya? Itu kan minimal 12/15 Mbps. Spesifikasi minimal, tapi kan faktanya kalau itu banyak trouble biasanya. Kemarin Karena Ini 100 ya? Ya, oke. Yora, ya aja ya. Kaken. Maksudnya kan tinggal bareng-bareng gue. Ya, Kecuali nek jenengan pakai mikrotik. Jadi mudun setitik kayak Ya, kalau ruangannya disetting pakai mikrotik kan di lock, tidak bisa dibagi ke yang lain. Tapi kalau hanya menggunakan router biasa, kan nyebar itu. Orang lain bisa pakai muter YouTube, wis down. Nah, kalau pakai router biasa aman ya, Pak? Kurang aman, tidak bisa membagi. Kalau mikrotik kan bisa dibagi. Satu ruangan Oke. mau dikasih berapa Mbps itu kan? Iya. Siap. Ya wis, nggih, Bon, matur Yo. nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi. Oke, Bapak Ibu sudah siap ya? Monggo yang semi kelihatannya sudah mau siap untuk Iya. sinkron. Mohon untuk segera sinkron, nek bisa hari ini selesai semua karena jadwal sinkronnya hari ini. Oke, baik. Demikian acara kita pada pagi hari ini untuk koordinasi persiapan gladi bersih. Mohon semuanya tetap berkoordinasi dengan tim Helpdesk Kabupaten Kebumen, terutama untuk MA di Mbah Haryono, hubungi beliau. Insya Allah 24 jam beliau siap menerima aduan. Tetapi semoga WA-nya sudah normal. Belum ya? Ini HP Xiaomi anu cuma 1 giga. Waduh. Nah, Bisa sampai ngehang HP saya 1 hari kemarin berapa. sinkron ya Mas. Oke. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kita Udah, tutup sendiri aja bisa ya. bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil Ya alamin. nanti jangan lupa di apa itu backup. Iya, setelah sinkron transfer respon itu Mas Asep sudah pinter lah. Nanti di backup PHD-nya iya. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.